kalau jarak kita ke masjid sekitar 70 meter, insya Allah dapat 1 halaman lah itu. Kalau asal lancar tadi ya. Tapi ya tadi makanya dicari sholat-sholat yang lancar. Nah, kita harus membiasakan yang namanya murojaah sambilan ini. Lagi kita yang sibuk tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita selalu memuji Allah dalam setiap kondisi karena Allah yang selalu menyayangi dan mencintai kita. Salawat serta salam selalu kita surga dapat sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, atas juga cintanya kepada kita yang begitu luar biasa. Begitu juga untuk sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sahabat, kita lanjutkan bagaimana cara menyikapi kesibukan kita untuk tetap bersama Al-Quran, untuk tetap bisa menghafalkan Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas 2 cara. Insya Allah kita masuk cara yang ketiga. Yang ketiga sekarang adalah dengan cara menyikapi waktu jeda, waktu sela. Nah, bagaimanapun sibuknya kita, biasanya ada aja nih waktu-waktu jeda, waktu-waktu sela ini. Saya dulu merasakan kuliah nih kayak gitu tuh. Ketika udah nyampe kampus, dosen belum datang, nunggu dosen kan biasanya ngobrol tuh mahasiswa kan ya. Nah, saya alhamdulillah ketika teman-teman ngobrol, ya saya mojok tuh ngafal Quran atau murojaah hafalan. Atau misalnya waktu jeda, waktu setelah kita misalnya di saat lampu merah misalnya, daripada ngomentarin yang macam-macam, ya mending kita saat itu murojaah atau kita ngafal Al-Quran. Apalagi misalnya waktu lampu merahnya waktunya lama ya, 3 menit misalnya, maka itu begitu bisanya kita saat itu menghafal atau murojaah hafalan kita. Atau misalnya rapat nih, ada jeda rapat nih ya, ada jeda rapat, maka gunakan waktu-waktu jeda kayak gini, nunggu bos belum datang, nunggu pimpinan belum datang, maka gunakan. Kalau teman kita yang lain ngobrol, maka kita mojok lah, kita baca Quran, kita ngafal Quran, kita murojaah hafalan. Jangan takut diejek, sok alim, sok ahli surga. Jangan takut. Jangan takut dengan omongan orang. Yang penting Allah yang senang dengan apa yang kita lakukan. Dan insya Allah juga kalau kita istiqomah seperti itu, kita akan merubah sikap orang lain, sikap mereka dengan kita. Kalau kita istiqomah terus, mereka juga akan capek meledek kita. Ya, kita senyum aja lah ya. Kita senyum aja. Dan mereka pun masih akan berubah juga. Mereka pasti akan melihat kita yang istiqomah, akhirnya mereka akan ngikutin kita. Kita yang akan pasti menjadi warna dalam kehidupan mereka dengan kita istiqomah selalu bersama Al-Quran. Jangan takut kita diejek. Memang resikonya ya kayak gitu, bisa diejek kan ya, karena ya tadi teman-teman ngobrol, teman-teman bercanda, ya kita akhirnya bersama Al-Quran. Kita buka mushaf, kita ngafal atau kita murojaah hafalan kita. Waktu jeda misalnya kerja dari Bogor ke Jakarta naik kereta, itu waktu jeda, gunakan itu buat murojaah. Gunakan itu buat menghafal Al-Quran. Nanti dilihatin orang, Pak Ustadz di kereta, nggak apa-apa, nggak masalah orang mau ngeliatin. Silahkan saja. Kita bukan pengen dilihat orang, kita pengen dilihat Allah. Nah, orang melihat ya terserah orang, kita nggak minta. Nah, kan kita bisa jadi warna nanti di kereta itu, hanya bisa jadi orang lain kemudian ngikutin apa yang kita lakukan. Pandangan pertama atau awal-awal bisa jadi orang lain sinis dengan kita, tapi kita istiqomah, kita akan membawa perubahan kepada lingkungan sekitar kita. Ada waktu istirahat di kantor jam 12 sampai jam 1. Kita pakai kan biasanya buat makan, buat sholat, tidur kalau ada sisanya. Ya risikonya ya kayak gitu. Kalau kita pengen ngapal Quran, ya waktu makannya harus dipersedikit. Yang biasanya mungkin kita santai sambil ngobrol makan itu, dipercepat makannya. Sholat jangan dipercepat. Sholat jamaah tetap kan ya. Nah, waktu tidurnya juga, mungkin biasanya kalau kita sempat tidur 15 menit biar fresh, kita tidur siang sebentar, maka tidurnya dipersedikit 5 menit. Nah, gunakan waktu-waktu jeda, waktu-waktu sela ini.
saya dulu merasakan kayak gitu tuh, mau nunggu teman, ya kita menggunakan menunggu teman ya kita sambil memurojaah, sambil hafalan. Ini yang ketiga ya, gunakan waktu-waktu jeda, waktu-waktu selang. Nah, yang keempat, nah, yang mau nggak mau sebetulnya mau sibuk ataupun tidak, maka seharusnya setiap muslim bahkan sebetulnya harus melakukan yang keempat ini. Nah, apalagi mereka yang pengen hafal Quran atau mereka yang sudah hafal Quran, maka mau nggak mau memang yang keempatnya harus dilakukan, yaitu mempergunakan, memaksimalkan sepertiga malam terakhir. Kalau kita di sini mungkin sekitar jam setengah 2 atau jam 2 sampai subuh. Jam 2 lah ya sampai subuh. Apa yang lambat-lambatnya jam 3 lah sampai subuh gitu ya. Ini mau nggak mau sebetulnya setiap muslim seharusnya kan ya. Karena ini jelas sekali perintah dalam banyak ayat, atau ada banyak sekali keutamaan buat mereka yang menggunakan waktu malam ini. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Surat Al-Furqan. Ibadur Rahman hamba Allah itu adalah mereka yang bermalam dengan Allah dengan sujud dan bangun. Kanu qalila minal laili ma yahja'un, orang bertakwa yang nanti masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai itu adalah sedikit waktu tidurnya. Nggak mungkin sedikit waktu tidur main gaplek gitu, enggak lah ya. Pasti sholat, pasti baca Quran mereka. Ya kan kita dengar ada beberapa video viral tentang mantan presiden kita, presiden yang ketiga almarhum B.J. Habibie kan, bagaimana beliau berubah sampai kemudian beliau mendekat dengan Al-Quran, terinspirasi dari orang Yahudi. Dari Yahudi yang selalu ranking 1, ranking 2 di kelas beliau. Beliau sudah belajar mati-matian, nggak dapat juga sudah ranking 3. Ketika beliau tanya terus-terusan ke orang Yahudi ini rahasianya apa, ternyata mereka orang Yahudi ini selalu bangun di sepertiga malam terakhir, langsung mandi, kemudian pakai baju yang wangi. Nah kemudian setelah itu mereka baca Al-Quran sampai subuh, dan mereka hafal orang Yahudi ini Al-Quran Al-Karim. Jadi ini mau nggak mau sebetulnya, mau sibuk ataupun enggak, ya sepertiga malam terakhir ini yang kita harus maksimalkan. Apalagi buat mereka yang sibuk, karena kalau waktu-waktu lain di siang hari atau di awal malam itu bisa jadi kita pengen ngapal Quran, bisa jadi banyak gangguan kan ya. Telepon lah, WA lah, panggilan kerja lah, anak lah, kayak ada tetangga main lah, atau teman main lah, banyak gangguan kalau kita di waktu-waktu yang lain. Tapi di sepertiga malam terakhir ini insya Allah nggak ada gangguan, nggak ada gangguan. Anak tidur, bos juga tidur, nggak mungkin nelpon kita, klien juga tidur juga, nggak mungkin ngomongin kita, teman juga ya kayak gitu juga. Maka kita dengan Allah saja di waktu itu kan ya. Ini yang Allah pesankan dalam surat Al-Muzammil kan, di awalnya, di akhirnya. Ketika Allah menyuruh kita, ya ayyuhal muzammil, orang muslimun qumil laila illa qalila, bangun malamlah kecuali hanya sedikit, yasfahu yanqus minhu qalila, separohnya atau kurang sedikit, ausin alih atau tambah. Maka setelah itu bangun malam ngapain? Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Jadi gunakan waktu malam itu dengan membaca Al-Quran. Lagi di ayat yang ke-20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Di tengah-tengahnya tentang sholat malam ini, maka Allah sampaikan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah dari Al-Quran. Bahkan diulang 2 kali, faqra'u ma tayassara min, baca apa yang mudah dari Al-Quran. Maka gunakan dengan sebaik mungkin sepertiga malam terakhir ini. Kalau kita pengen ngapal Quran tapi sepertiga malam terakhir kita tidur saja, ya keinginan kita buat ngapal Quran itu cuma sekedar keinginan belaka, itu hayalan, mimpi gitu. Kalau kita pengen benar-benar hafal Quran, maka gunakan nih sepertiga malam terakhir ini dengan sebaik mungkin. Lebih cepat, lebih baik kita bangunnya. Kita bisa bangun 1:30, baik sekali. Kalau enggak ya paling enggak jam 2, paling enggak jam 2:30, ya paling kurang-kurangnya 3:30 lah ya kalau kita
ngikutin jam waktu daerah Jakarta dan sekitarnya ini, karena subuhnya jam 4:30. Ya 1 jam lah ada kita waktu bersama Al-Quran. Kita sholat dulu 2 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat, atau sholat 4 rakaat, sholat tahajud, kemudian sholat witir 3 rakaat, 7 rakaat, kemudian kita membaca atau menghafalkan atau mengojaah hafalan Al-Quran kita. Gunakan nih ya kuat sepertiga malam terakhir ini dengan sebaik mungkin. Semakin sibuk kita, maka semakin seharusnya kita menggunakan waktu sepertiga malam terakhir dengan sebaik mungkin. Ini karena benar-benar waktu yang kosong buat kita. Capek Pak Ustadz, malam seharian udah kerja, kalau malam ibadah lagi capek, nanti di kantor ngantuk. Di awal iya memang seperti itu. Tapi kalau udah menjadi kebiasaan kita, insya Allah nggak berasa nanti. Capeknya nggak berasa, ngantuknya juga nggak berasa kalau sudah menjadi kebiasaan kita. Tapi kita memang harus membiasakan dulu. Sebulan pertama berat, 2 bulan pertama berat, insya Allah nanti masuk bulan ketiga akan jauh lebih ringan. Nanti aktivitas kita menggunakan atau memaksimalkan sepertiga malam terakhir ini. Tapi ya tidurnya memang juga lebih cepat. Kalau tidur biasanya kita jam 11 jam 12, maka tidurnya jam 10 atau setengah 10. Jadi kita bisa bangun lebih cepat jam 2, setengah 3 ya. Masih ada kerjaan biasanya Pak Ustadz, kerjakan di malam itu aja. Nanti sediakan waktu di sepertiga malam terakhir itu setengah jam misalnya buat menyelesaikan pekerjaan kita di kantor yang belum selesai, karena kita cepat tidurnya. Setengah jam atau 45 menit kerjakan itu. Atau ini setelah menghafal Quran, kita setelah membaca hafalan Al-Quran udah capek, ya silahkan kerjakan yang belum selesai dari pekerjaan kita. Ini yang keempat tipsnya, dan ini mau nggak mau harus kita laksanakan. Nah yang kelima, biasakan yang namanya murojaah sambilan. Murojaah sambilan ini yang juga saya tuliskan di buku ini. Di buku Murojaah Ismail Hobi ini saya tuliskan, di buku ini juga ada saya tuliskan bagaimana caranya kita dalam kesibukan tetap bisa murojaah, kita bisa mengulang hafalan kita. Maka kita harus membiasakan yang namanya murojaah sambilan. Maksud saya murojaah sambilan ini kita sambil ngerjain kerjaan yang lain gitu ya. Kita misalnya bawa motor, bawa mobil sambil murojaah. Daripada kita bawa motor, bawa mobil ngomong yang enggak, daripada cuma diem doang, walaupun kita nggak ngomong kita diem, mending kita pakai lisan kita ini buat murojaah. Nah, tapi memang yang harus dicari ayatnya, suratnya yang udah kita benar-benar lancar. Fatihah yang lancar Pak Ustadz, ya udah Fatihah dulu lah gitu. Nanti tingkatkan surat yang lain. Surat pendek, oh ya apa surat pendek. Daripada kita cuma diem, apalagi misalnya ada orang ngerem mendadak di depan karena diem langsung kaget, goblok misalnya. Mending kita murojaah kan ya, lebih terjaga insya Allah lisan kita. Dan sepanjang jalan yang kita lewati akan menjadi saksi kita bahwa kita di jalan itu kita melaksanakan ibadah. Nanti ada banyak sekali saksi-saksi kita melaksanakan ibadah, karena kita sepanjang jalan itu kita murojaah, mengulang hafalan. Harus kencang kan? Enggak, sekadarnya saja. Sambilan ya bisa sambil, tapi kalau sambil ngetik nggak bisa ya, karena itu benar-benar membagi konsentrasi nggak mungkin. Nah, tapi kita bisa sambil apa misalnya? Buat ibu-ibu sambil masak bisa sambil murojaah, sambil motong-motong sayuran bisa sambil murojaah, sambil nyuci baju sambil murojaah, sambil nyuci piring tapi kalau asal tempatnya bersih sambil bisa murojaah. Bahkan kita sambil menuju ke masjid nih, kita bapak-bapak nih menuju ke masjid sambil jalan kaki itu bisa sambil murojaah. Kalau jarak kita ke masjid sekitar 70 meter, insya Allah dapat 1 halaman lah itu. Kalau asal lancar tadi ya. Tapi ya tadi makanya dicari surat-surat yang lancar. Nah kita harus membiasakan yang namanya murojaah sambilan ini. Lagi kita yang sibuk tadi. Nah, sementara harus tetap murojaah, harus tetap mengulang hafalan. Bagaimana caranya? Ya kita maksimalkan yang namanya murojaah sambilan, sambil ngejain yang lain. Kayak tadi itu naik kereta, sambil kereta kita sambil murojaah. Dimaksimalkan ini, dan ini salah satu murojaah yang paling banyak saya lakukan karena ini enak. Jadi sambil ngejain apa tuh sambil jalan kita sambil murojaah, sambil naik motor dan sambil naik ini. Ada banyak sekali fadilatnya. Ini akan melatih konsentrasi kita juga, melatih kelancaran kita dalam hafalan juga. Ada banyak sekali.
Karena kesibukan kan kita merojaahnya bisa jadi sedikit, sementara ya kita harus merojaah. Kita sudah punya hafalan misalnya 10 juz, sibuk nggak mungkin kalau cuma sehari 1 juz doang merojaah. Maka sehari harus 1,5 juz. Nah, waktunya kapan? Ya, sambilan tadi itu. Selain di waktu seperti malam terakhir. Nah, sambilan tadi, sambilan. Sambil kita beres-beres, habis meeting, beres-beres laptop, beres-beres tas, beres-beres bawaan, kita bisa sambil merojaah gitu. Bisa sambil merojaah. Nah, ini yang kelima sampai 5 dulu sekarang, sahabat. Maaf, saya nggak bisa melanjutkan lebih panjang lagi karena keterbatasan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan tips kiat berikutnya pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan bisa disimak semuanya, mudah-mudahan bisa disikapi. Insyaallah ada beberapa tips yang sangat penting juga untuk bagaimana cara kita tetap bisa menghafal Quran di tengah kesibukan dan tengah padatnya kaidah kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.